إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المتقون اتقوا الله كما قال الله عز وجل قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari senantiasa kita memupuk rasa keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, memupuk ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan yang tinggi akan menjadi barometer, menjadi tolak ukur kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah semakin bertakwa, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku, teman-temanku, mari kita semuanya tiap hari, tiap detik yang berlalu dari hidup kita, kita manfaatkan untuk senantiasa tambah takwa, tambah takut, tambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sudah berlalu umur kita, tapi kita malah menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah kita. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah Azza wa Jalla. Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Di dalil-dalil menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang tidak tergerus oleh zaman, agama yang tidak pernah membatasi potensi-potensi pemeluknya untuk mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Maka di antara keistimewaan Islam banyak sekali kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang Islam. Kebebasan atau dalam bahasa Arabnya hurriyah yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diajarkan Islam, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebebasan kita untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebebasan kita untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kita dibebaskan Allah dari memperbudak, dari menghambakan diri kepada makhluk. Karena yang paling berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengesahkan Allah, berarti kita membebaskan diri kita dari menghambakan diri di depan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kebebasan lain yang diberikan oleh Islam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah kebebasan untuk berpikir.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan perbedaan, pergeseran, pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maka jika kita cermati ini, ayat ini memberitahukan kepada kita supaya kita menggunakan potensi akal kita untuk menggali, memahami apa yang ada di depan kita, apa yang nampak di kita, penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam. Itu ada tanda-tanda bagi kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di antara bentuk zikir adalah memfikirkan, berfikir, merasionalkan apa yang ada di langit dan di bumi. Maka kita lihat dalam sejarah Islam, ketika orang-orang Islam memaksimalkan potensi dalam berfikir, maka kita temukan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam. Banyak sekali ilmuwan, di antaranya Al-Khwarizmi yang menemukan teori aljabar. Di filsafat banyak sekali filosof-filosof muslim yang menggunakan akalnya untuk memahami pengetahuan, memahami ilmu pengetahuan. Maka yang menjadi pertanyaan sekarang, akal yang diberikan oleh Allah kepada para ilmuwan-ilmuwan tersebut, kepada orang-orang Islam terdahulu, sama dengan akal yang diberikan kepada kita semua. Maka yang menjadi PR bagi kita, bagaimana cara kita memaksimalkan potensi berpikir yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa meraih apa yang diraih oleh para ilmuwan, para ulama di zaman dahulu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kebebasan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita kebebasan untuk menikmati berjalan di muka bumi ini. Kita menikmati hasil-hasil yang ada di bumi ini. Maka ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Maka berjalanlah kalian di atas muka bumi, wa kulu mir rizqi, dan nikmatilah hasil-hasil bumi yang ada di bumi ini. Di ayat lain, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Allah bertanya, yang ini pertanyaan untuk ingkar, siapa yang mengharamkan rizki yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia? Tidak ada yang mengharamkan. Kan? Kita bebas menikmati semua hasil bumi. Kita bebas menikmati ciptaan Allah. Kita bisa berjalan ke gunung, kita bisa berjalan ke hutan, kita bisa menikmati indahnya matahari terbit, matahari terbenam. Kita bebas menikmati indahnya pemandangan yang ada di bumi ini. Inilah kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kebebasan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebebasan kita untuk memilih taat kepada Allah atau bermaksiat, untuk memilih iman atau memilih kufur. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka ini ayatnya dari Allah, kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang berkenan silahkan beriman. Tidak ada yang memaksa kita untuk beriman, tapi juga tidak ada yang memaksa kita untuk kafir, membangkang, bermaksiat kepada Allah. Faman syaa'a falyakfur, dan siapa yang berkenan ingin, maka silahkan dia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan yang kita kerjakan akan mendapatkan konsekuensinya. Setiap hal yang kita amalkan akan mendapatkan balasannya. Jika kita beriman kepada Allah, maka balasan kita surga. Jika kita benar-benar imannya siddiq, kita akan di surga Al-Firdaus Al-A'la bersama para nabi dan para orang-orang soleh. Akan tetapi jika kita kufur pada Allah, kita ingkari nikmat Allah, kita ingkari ajaran Nabi Muhammad, kita ingkari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan di neraka bersama orang-orang yang kafir, bersama Fir'aun, bersama Namrud, bersama orang-orang yang kafir yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang tiada batasnya, tetapi senantiasa kita diingatkan bahwa kebebasan yang kita miliki terbatas oleh hak-haknya orang lain. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, inni qad haramtu dzulma 'alaikum fala tadzalamu. Sungguhnya aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim kepada kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian saling menzalimi, mengambil hak orang lain. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebebasan yang diajarkan oleh Islam, yang diberikan oleh Islam, bahwa kita bebas untuk mengeksplorasi potensi yang ada di diri kita. Kita bebas menikmati alam yang diciptakan oleh Allah. Kita bebas menikmati semua hal yang disediakan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebebasan kita ini senantiasa dibatasi oleh hak-hak orang lain, oleh hak-hak yang berada di sekitar kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang mulia ini marilah kita semuanya senantiasa membasahi bibir kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa 'adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma ansur al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ikfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak.
الصواب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.